Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya, saya dari kelas Alpha dengan NIM 04011182 dengan absen 11. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem urinarius. Nah, yang pertama saya ingin menyebutkan organ apa saja yang terlibat pada sistem urinarius, yaitu yang pertama itu ada organ ginjal, yang kedua itu ada saluran ureter, yang ketiga itu ada kandung kemih atau vesika urinaria, dan yang keempat itu ada uretra atau tempat keluarnya air urin. Kedua, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini terjadi dalam organ ginjal melalui sebuah proses yang disebut dengan ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia, di mana perlu kita tahu bahwa ginjal kita ini terdiri dari jutaan unit penyaring atau biasa disebut dengan nefron. Nah, nefron terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada badan Malpighi dan juga ada saluran-saluran atau tubulus-tubulus. Nah, badan Malpighi itu terbagi menjadi dua juga, yaitu capsule Bowman dan juga glomerulus. Nah, tahapan pada proses pembentukan urin itu terjadi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap filtrasi, yang kedua tahap reabsorpsi, dan yang terakhir tahap augmentasi. Nah, tahap pertama yaitu tahap filtrasi atau disebut dengan tahap penyaringan, di mana tahap penyaringannya itu dimulai dari darah masuk ke glomerulus, kemudian di sini itu terjadi penyerapan dan hasilnya itu berupa darah dan protein yang akan diserap kembali, dan zat-zat yang dikeluarkan berupa urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion natrium, kalsium, dan lain sebagainya. Nah, kemudian membentuk urin primer. Nah, urin primer ini akan masuk ke tubulus proksimal. Pada tahap tubulus proksimal itu akan terjadi tahap yang kedua, yaitu tahap reabsorpsi, di mana tahap reabsorpsi ini atau disebut juga dengan tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan sedikit urea yang telah disaring tubuh kembali. Nah, zat yang dihasilkan dari tahap reabsorpsi ini itu akan membentuk urin sekunder, di mana akan mengandung air, garam, urea, dan urobilin sebagai zat pemberi warna pada urin. Kemudian urin sekunder itu menyatu menuju tubulus distalis. Di sini itu akan terjadi tahap augmentasi, di mana tahap augmentasi ini terjadi tubulus distalis, di mana air, ion natrium, dan urea yang tadi belum tersaring itu akan disaring kembali. Setelah disaring itu, cairan tersebut akan masuk ke dalam ductus collectivus, dimulai dari cortex renalis menuju ke medulla renalis. Nah, saat cortex renalis itu menuju ke medulla renalis itu maka terbentuklah urin yang sesungguhnya. Nah, pada urin yang sesungguhnya ini akan menuju ke papilla renalis, kemudian ke calyx minor, menyatu menjadi calyx mayor, kemudian berjalan ke pelvis renalis. Nah, pada pelvis renalis ini akan terjadi penurunan urin dari saluran ureter menuju ke kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, jika vesika urinaria telah penuh, maka urin itu akan dikeluarkan melalui saluran uretra. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai vaskularisasi pada renalis. Vaskularisasi pada renalis ini berasal dari cabang aorta pars abdominalis, di mana terbagi menjadi dua arteri, kanan dan kiri. Perbedaannya pada arteri kanan dan kiri itu terlihat dari perjalanannya. Kalau dari arteri kanan itu berjalan di belakang vena cava inferior sebelum sampai ke renalis, sedangkan pada arteri kiri itu langsung masuk ke renalis karena jaraknya itu dekat. Nah, perjalanan vaskularisasi pada renalis ini dimulai dari arteri segmentalis, kemudian berjalan menuju ke arteri interlobaris, di mana arteri interlobaris ini berada di antara piramid renalis. Nah, arteri interlobaris ini berjalan menuju ke arteri arcuata berjalan lagi menuju ke arteri interlobularis dan ke arteri nefron afferent dan efferent. Pola yang sama ketika keluar dari nefron tadi itu akan terbentuk aliran vena dari vena nefron afferent dan efferent tadi, kemudian ke vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobaris, dan vena segmentalis.